Pernah nggak sih Kak pas bikin konten ini kayak nggak ada yang nonton gitu di TikTok gitu? Kayak view-nya dikit, terus Kakak sedih nggak sih? Atau malah, aku bosen nih, jadi nggak mau konten lagi gitu? Eh, karena kan tadi aku bilang dari awal aku nggak pernah ada niatan untuk menjadi content creator. Jadi kalau misalnya aku tuh nggak pernah punya target, aku pengen sekian orang ngelihat kontenku gitu. Mau mau satu pun 10 gitu atau 20 30 dan mau 1 juta pun gitu. Kalau ada yang nonton itu tuh udah kayak udah bonus poin gitu. Kalaupun viral ya itu artinya ya lagi beruntung aja gitu. Jadi menurut aku ya kita tetap produksi ya hasilnya eh, itu bonus. Terus Kakak kaget nggak sih pas kayak terkenal tiba-tiba kayak banyak banget yang nonton gitu? Kaget nggak sih? Kan nggak ngarep ya Iya, jadi content creator. Itu gimana Kak? Perasaannya gimana sih? Takut nggak sih untuk ke depan? awal-awal awal-awal kaget ya kayak ih kok semakin banyak gitu kan dari 10.000 sekarang udah 50.000 kok tiba-tiba udah 100.000 gitu kan. Jadi tapi aku pernah nanya ke keluarga dan orang-orang terdekat gitu kan. Malu nggak kalau punya punya teman, punya anak atau kayak punya kakak Ya. content creator atau kayak terkenal gitu di TikTok? Enggak lah, nggak malu asal kalau kontennya itu bermanfaat buat orang sekitar dan buat diri kita sendiri. Jadi sebenarnya dari situ sih, dari situ aku targetin bahwa kalaupun jadi orang yang terkenal, kalaupun banyak orang yang tahu, biarlah orang tahu itu karena kita tuh ada sesuatu yang bisa kita bagikan gitu dan berguna buat orang lain. Jadi kalau misalnya dibilang kaget ya awalnya kaget tapi sekarang udah menyesuaikan lah. Oh, berarti orang tua mendukung ya Kak? Keluarga. Iya, mendukung. Terus berbicara soal kontennya Kakak nih, menurut Kak Alna, memilih konten self love sama productivity itu maknanya gimana Kak? Atau cuma asal bikin? Jadi kalau menurut aku apa yang kita share ke sosial media, apa yang kita kasih lihat ke orang itu harus menjadi refleksi diri kita sendiri. Jadi apa yang aku post itu as much as possible aku ngepost itu karena aku kayak gitu. Karena aku belajar dari pengalamanku. Kalau misalnya aku ngomongin tentang self love, ngomongin tentang hubungan, itu antara aku udah belajar dan aku bisa bikin konten itu atau aku sedang belajar dan aku lagi mengingatkan diriku sendiri untuk melakukan itu gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya sama orang kok lu bisa sih kayak gini, lu sempurna? Enggak, karena kan kita sebagai manusia kan kita berkembang ya, kita belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya ditanya ngepost itu asal ngepost sih, enggak sih? Kalau dari aku sendiri enggak, karena aku berjanji sama diriku sendiri kalau misalnya aku harus bertanggung jawab atas apapun yang aku posting. Terus Kakak belajar dari mana tuh? Self love sama productivity itu? Belajarnya dari mana? Tadi kan Dari berarti pengalaman hidup. oh, dari buku-buku nggak? Buku-buku Oh, gitu. dari buku, iya ya, aku juga suka baca buku, tapi sekarang udah jarang gitu. Nonton, biasanya kita tuh nonton tuh bisa dapetin pelajaran-pelajaran juga kan. Karena kalau misalnya bosen baca buku ya kita bisa nonton. Kak Alna ini pernah nggak sih Kak, kayak kontennya Kakak kan aku pernah lihat nih yang tentang body shaming. Menurut Kakak orang-orang yang Hmm. body shaming itu gimana sih? Bagus apa nggak sih? Semenjak aku bikin konten self love itu ya, aku suka scrolling TikTok, aku melihat bahwa mungkin kita semua pernah body shaming orang gitu. Tanpa disengaja ya Kak ya? Tanpa disengaja kayak misalnya ada orang yang lewat di depan kita di publik gitu. Terus kita ngeliat, ih ini orang kurus banget sih gitu. Ada tuh omongan itu pasti atau ada pemikiran itu gitu. Tapi kalau misalnya ditanya baik atau enggak ya pasti kan kita bakal jawab body shaming itu nggak baik gitu. Cuman gimana caranya kita kontrol diri sendiri untuk gak body shaming orang lain gitu. Dengan cara kita terapin itu ke diri kita sendiri. Lo mau nggak di body shaming gitu? Lo mau nggak kalau orang ngomongin berat badan lo atau lo mau nggak kalau orang lain ngomongin
tubuh lu kayak gini nih, tubuh lu kayak gitu kan nggak mau kan. Jadi ya kita ngelakuin apa yang kita mau orang lain lakuin ke kita gitu. Bagus banget, Kak. Aku juga setuju sih kayak gitu, Kak. Nah, terus pernah nggak sih Kakak pas bikin konten nih, terus ada hujat-hujatan gitu, Kakak masukin hati atau kayak sekilas nggak mau lihat? Kamu percaya nggak? Aku hampir nggak ada hate comment. Beneran nih? Beneran, Kak? Nggak pernah? Bukan nggak pernah, hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Sekalinya pernah baca nggak hate comment itu? Pernah ada yang DM gitu. Cuman yang berani DM pun setahun yang lalu ya, kayak setahun yang lalu tuh ngomong eh, apa yang aku ingat ya kayak, oh dia ngomong lu lu kok mukanya mulus di Instagram tapi kalau langsung jerawatan gitu kan. Karena hate comment dan aku hampir nggak pernah dapat hate comment, aku bales. Itu masuk ke DM requestku. Jadi aku bales terus aku bilang, oh iya maaf ya kak, gitu nih kayak, oh iya maaf ya kak, ya mungkin ya gue pergunain filter ya di Instagram gitu kayak semua orang pakai filter nggak sih gitu. Tapi kalau misalnya emang lo ada masalah dengan itu boleh kok blok gitu maksudnya. Tapi aku nggak yang marah atau apa, cuman kayak lucu aja karena kan jarang kan dapet hate comment. Terus dia bilang, eh sebenarnya gue ngomong kayak gini karena lo tuh sombong banget, kayak gak bisa di-reach. Ternyata dengan hate comment lo baru bisa bales chat gue gitu. Jadi kayak astaga gitu. Fans ya Kakak Ya, tahu, ya nggak sih? Terus ya, tapi selain itu jarang sih karena aku ya balik lagi yang tadi kalau misalnya aku posting sesuatu aku tuh mau aku bertanggung jawab akan konten tersebut. Terus aku mikirin juga kayak kalau misalnya aku post ini ada dampak negatifnya nggak ya atau kayak bakal nyinggung seseorang nggak ya gitu. Jadi lebih ke situ sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.